Kebenaran ini saya sedang pelajari di kamar saya tahun 2005. Dan waktu Tuhan bilang sama saya baca ulang, saya baca berulang-ulang sampai akhirnya di jam 11 malam saya mendapatkan pewahyuan kebenaran ini. Saya loncat dari kursi saya sampai kejedok kaki saya. Saya gak pernah lupa tuh, istri saya bilang gini, ada apa sih gitu. Saya bilang saya baru dapat sesuatu di kitab Kejadian. Aneh toh katanya. Nah ini pewahyuannya. Coba kita mundur sebentar ayat 11. Ayat 11. Dan ini penting sekali. Nanti kita balik lagi ke ayat 26 dan ayat 26 kalau kita baca 11, 20 dan 24 ayat sebelumnya. Ayat 26 akan menjadi sesuatu yang penuh dengan pencerahan. Ayat 11 begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Perhatikan kalimat ini, Tuhan berfirman kepada tanah, ketika dia menciptakan, mengkreasikan tumbuh-tumbuhan. Hendaklah tanah, dia berfirman kepada tanah. Kemudian tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuhan. Itu sebabnya sumber daripada tumbuhan adalah tanah. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan ini dipisahkan atau dicabut dari sumbernya, mati gak? Mati. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air? Ayat 20 coba lihat. Ayat 20 firman Tuhan katakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya dengan jelas dikatakan let the water produce. Tuhan berfirman kepada air ketika dia menciptakan binatang-binatang yang berkeriapan di bawah air. Itu sebabnya ikan-ikan yang hidup di bawah air, sumbernya adalah air. Karena Tuhan berfirman kepada air. Ketika ikan-ikan itu dipisahkan dari air, mati gak? Mati. Jadi gurame bakar. Betul? Mati, dipisahkan dari sumbernya. Ayat 24. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Ayat 24 mengatakan begini. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kepada siapa Tuhan berfirman? Tuhan berfirman kepada bumi. Dia mengatakan kepada bumi, bumi keluarkan binatang-binatang melata dan binatang liar. Sumber daripada binatang-binatang ini adalah bumi, karena Tuhan berfirman kepada bumi. Ketika mereka dipisahkan dari habitatnya, dari sumbernya, mati gak? Mati. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Balik lagi ke ayat 26, baca di bagian pertama saja pelan-pelan. Ini yang Tuhan katakan kepada saya di malam hari itu. Baca pelan-pelan nak. Itu sebabnya ini ayat ini akhirnya ketika saya baca 3 ayat sebelumnya ini yang membuat saya loncat. Perhatikan ini. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Kita katakan dengan keras 1, 2, 3. Baiklah siapa? Kita. Sekali lagi dengan keras kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan tidak berfirman kepada tanah. Tuhan tidak berfirman kepada air, Tuhan tidak berfirman kepada bumi, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Ketika dia menciptakan saudara dan saya. Itu sebabnya sumber daripada kehidupan kita bukan tanah, bukan air, bukan bumi. Sumber daripada kita adalah Tuhan. Berani-berani terpisah dari hadiratnya, berfungsi gak? Gak bisa. Mati. Tapi Pak, bahan dasarnya kan itu tanah, debu. Betul, itu bahan dasarnya, bahan baku. Sumbernya bukan itu. Banyak sekali manusia mengatakan sumbernya kan debu. Bukan, itu bahan baku. Sumbernya Tuhan. Itu arti daripada segambar dan serupa. Berarti apa? Sumber saya adalah Tuhan. Dipertajam sama Yesus. Ketika dia katakan begini, ketika engkau terima aku sebagai juru selamatmu, engkau ranting, aku pokok anggur, bapakmu pengusahanya. Engkau tidak usah berusaha untuk jadi ranting, ketika engkau percaya sama aku, engkau ranting.
Kita bisa bedah tuh Yohanes 15. Jangan sekedar hanya baca tanpa mengerti bahasa asli. Di ayat berikutnya dikatakan, kalau tidak berbuah dipotong. Langsung kita berpikir, oh Tuhan jahat. Kalau aku hidupnya nggak taat, nggak berbuah, aku dipotong, dibuang sama Tuhan. Salah. Kata dipotong akhirnya arti aslinya adalah airo, diangkat sama Tuhan. Diangkat sama Tuhan. Nggak pernah dibuang gitu. Diangkat itu kasih karunia. Ditolongin sama dia. Ada masalah apa kamu? Ayo aku tolongin. Aku gak pernah buang anak-anakku. Airo artinya. Kalau kita ranting dan dia pokok anggur, berarti semua nutrisi yang dia miliki mengalir untuk hidup kita. Itu sebabnya bangun pagi kita bisa katakan begini, Tuhan aku ranting kau pokok anggur. Itu sebabnya Tuhan hari ini aku berdoa dan aku percaya bahwa perlindungan, penyertaan, kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan mengalir untuk hidupku. Karena engkau pokok anggur, aku rantingnya. Setiap hari Tuhan. Aku gak mau dibohongin sama iblis. Aku melekat kepada engkau. Itu sebabnya ada yang namanya prinsip di dalam kerajaan surga. Kita punya akses kepada Bapa di surga. Itu yang Yesus sedang ajarkan akhirnya. Karena ini serupa dan segambar. Melekat sama dia.